Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan virtual ke Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum masuk kawasan TMII, kita bayar dulu ya teman-teman. Untuk biayanya sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Parkir kendaraan dulu ya teman-teman. Karena peraturan TMII yang sekarang tidak memperbolehkan kendaraan pengunjung masuk ke dalam. Jadi kita harus berjalan kaki atau menaiki shuttle bus yang sudah disediakan. Sekarang aku sudah sampai di Keongmas teman-teman. Dilihat dari jauh, bangunan ini besar dan unik banget ya. Di sini kita bisa menonton pertunjukan film 3 dimensi. Harga tiket film di Keongmas mulai dari 50.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Teman-teman sudah bisa menikmati film di sini loh. Kita ke halte shuttle busnya yuk, teman-teman. Oke, kita tunggu busnya di sini ya, teman-teman. Hore, busnya sudah datang. Ayo, kita langsung naik. Tunggu sampai busnya benar-benar berhenti. Dan hati-hati saat menaiki busnya ya. Untuk shuttle bus ini hanya mengantarkan kita dari tempat parkir kendaraan sampai dengan pintu gerbang utama. Untuk shuttle bus antar jemput ini tidak dikenakan biaya ya teman-teman. Teman-teman, saat aku menaiki bus ini, aku melihat air mancur dan sebuah tugu yang sangat megah. Kata ibuku, ini namanya Tugu Api Proklamasi. Monumen ini bermakna simbol semangat persatuan, kebanggaan bangsa, dan api perjuangan yang tidak pernah padam. Sekaligus ikon pelestarian budaya Indonesia di Taman Mini. Sekarang aku sudah sampai di pintu utama Taman Mini. Kita beli tiket wahana dulu ya teman-teman. Rekomendasi dari aku, sebaiknya teman-teman beli tiket bundling saja ya, agar lebih murah dan mendapat shuttle khusus ke setiap wahana yang kita tuju. Di sini kalian juga bisa sewa sepeda listrik dan buggy car. Untuk daftar sewanya, aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Ini shuttle bus kita sudah siap. Shuttle bus yang warna putih ini khusus berhenti di tiap-tiap wahana yang kita tuju. Tujuan pertama kita adalah Taman Burung. Oh iya, teman-teman, Taman Mini Indonesia Indah adalah kawasan taman wisata budaya seluas 150 hektar yang ada di Jakarta Timur, yang diresmikan pada tahun 1975. Diprakarsai oleh Ibu Tien Soeharto pada tahun 1970. Taman Mini bertujuan menampilkan keragaman budaya Indonesia dalam bentuk miniatur. Mencakup rumah adat, wahana, dan budaya dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2023, TMII meresmikan wajah baru yang lebih modern, yaitu dengan 4 pilar: green, inklusif, culture, dan smart. Di sepanjang jalan menuju Taman Burung, kita dapat melihat rumah adat dari seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki rumah adat dengan bentuk yang unik dan fungsi yang berbeda-beda. Rumah adat biasanya disesuaikan dengan kondisi alam, cuaca, dan kebiasaan masyarakat setempat. Sekarang aku jadi tahu, ternyata Indonesia sangat kaya, beragam suku dan budaya ya.
Jadikan perbedaan budaya kita sebagai pemersatu bangsa. Jadi, tugas kita adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya ini agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Yuk, terus kita cintai budaya Indonesia. Oke, kita sudah sampai di Taman Burungnya, teman-teman. Sebelum masuk, kita scan tiket dulu ya teman-teman. Kita juga dapat air mineral untuk bekal selama di dalam aviary. Taman burung ini berdiri di area seluas sekitar 6 hektar. Menjadi salah satu taman burung terbesar di Indonesia. Tempat ini tidak hanya menjadi lokasi wisata, tetapi juga pusat konservasi dan edukasi tentang dunia burung Nusantara. Di sini ada 2 buah kubah raksasa, kubah barat dan kubah timur. Kubah barat mewakili keanekaragaman burung di Indonesia Barat. Sekarang kita coba memasuki kubah barat terlebih dahulu yuk. Teman-teman, desain kubah dibuat menyerupai ekosistem asli burung-burung Indonesia. Karena itulah, di dalamnya terdapat pepohonan besar, kolam air, batu-batuan, dan tanaman tropis. Yuk, langsung kita masuk ke dalam. Hewan pertama yang aku temui berasal dari Kalimantan. Burung ini dikenal dengan nama sempidan biru. Burung pegar endemik yang hanya ditemukan di Pulau Kalimantan. Mereka hidup di hutan dataran rendah dan pegunungan bawah, aktif di siang hari, dan hidup berkelompok. Ayo teman-teman, coba cari lagi. Ada burung apa saja yang kalian lihat? Aku melihat satu burung sedang mencari makan. Ukurannya seperti burung merpati. Namun, warnanya lebih cerah. Teman-teman, ada yang tahu nama burung ini apa? Ya betul, nama burung ini punai gading. Memiliki nama ilmiah Orange-breasted green pigeon. Persebaran habitat mereka di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Teman-teman, coba lihat ada burung merak sedang makan. Ini adalah burung merak hijau, teman-teman. Memiliki nama ilmiah green peafowl, merak hijau adalah jenis merak asli Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Merak hijau termasuk satwa yang dilindungi, karena populasinya menurun akibat perburuan liar dan hilangnya habitat. Teman-teman ada yang tahu arti Greater Sunda? Ya betul, Greater Sunda adalah Kepulauan Sunda Besar. Yaitu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam dunia hewan dan tumbuhan, istilah Greater Sunda dipakai untuk menunjukkan spesies yang hidup di wilayah pulau besar tersebut. Saat zaman es ribuan tahun lalu, permukaan laut lebih rendah, sehingga beberapa pulau Greater Sunda pernah terhubung menjadi satu daratan besar yang disebut Sundaland. Sekarang kita sudah ada di atas jembatan, teman-teman. Yuk, kita lihat burungnya dari atas sini. Dari atas jembatan kubah burung ini, terlihat burung-burung beterbangan. Suasana terasa tenang, angin berhembus pelan, dan pemandangan taman dari ketinggian membuat momen ini terasa spesial. Lihat teman-teman, ada burung merak sedang hinggap di pinggir jembatan.
Burung meraknya indah sekali ya teman-teman. Kalau dilihat dari bulunya sepertinya ini jenis burung merak hijau. Suara burung di sini saling bersautan, membuat suasana terasa tenang dan damai. Selain burung endemik Indonesia, di sini juga ada beberapa jenis burung yang berasal dari luar Indonesia. Sekarang kita ke Kubah sisi timur yuk. Coba teman-teman lihat, ada burung yang paruhnya panjang sekali. Teman-teman, ada yang tahu nggak nama burung ini apa? Iya, betul banget teman-teman. Ini namanya burung pelikan. Pelikan adalah burung air besar yang terkenal karena paruh panjang dan kantong besar di bawah paruhnya. Pelikan hidup di banyak wilayah dunia, termasuk pesisir laut, danau, dan rawa. Kubah sisi timurnya sudah terlihat. Ayo, kita lanjut lagi. Indonesia Timur adalah rumah bagi sebagian burung paling unik dan indah di dunia. Wah, jadi gak sabar melihat kubah sisi timurnya nih. Yuk, langsung aja kita lihat. Sekarang, kita sudah sampai di kubah timur teman-teman. Di balik megahnya, kubah aviary Wallacea Sahul. Tersimpan dunia yang penuh suara dan kehidupan liar yang khas dengan ekosistem Indonesia Timur. Wilayah Wallacea dan Sahul dikenal sebagai rumah bagi banyak satwa endemik. Kawasan ini menjadi pertemuan unik antara fauna Asia serta Australia, menciptakan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Begitu memasuki area aviary, aku langsung disambut dengan burung mambruk yang lucu ini, teman-teman. Burung mambruk adalah salah satu burung paling cantik dan unik dari Papua. Burung ini sering dijuluki merpati mahkota karena memiliki jambul besar berbentuk kipas yang sangat indah. Burung ini hidup di hutan dataran rendah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Sekarang kita bergerak ke area berikutnya. Wah, di sini suasananya lebih rindang dan agak gelap, mirip hutan hujan tropis. Kita bisa mendengar suara khas burung dari atas pohon. Kadang suaranya nyaring, dan kadang lembut seperti siulan. Teman-teman, pernah berpikir nggak kenapa burung bisa terbang? Ternyata tubuh burung sangat spesial loh. Tulang burung lebih ringan daripada tulang manusia. Selain itu, sayap burung membantu mendorong udara saat mengepak. Ekor burung juga punya peran penting. Ekor membantu menjaga keseimbangan saat terbang. Burung menggunakan otot dada yang kuat untuk mengepakkan sayap. Makanya ada burung yang bisa terbang sangat jauh saat mencari makanan atau berpindah tempat. Sekarang kita belajar makanan burung yuk. Tidak semua burung makan makanan yang sama. Ada burung pemakan buah, biji-bijian, serangga, dan juga ikan. Teman-teman, tahu nggak? Ternyata burung membantu alam juga loh. Saat makan buah, biji buah bisa jatuh ke tanah dan tumbuh jadi pohon baru. Teman-teman, ada yang tahu apa itu Wallacea dan Sahul? Wallacea dan Sahul adalah dua kawasan biogeografi di Asia Tenggara dan Australia. Kawasan ini meliputi Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan berbagai pulau di sekitarnya. Sementara Sahul merupakan wilayah yang mencakup Papua dan Australia. Kedua kawasan ini dikenal memiliki spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Teman-teman, ini namanya burung sun kanyer. Memiliki nama Latin Aratinga solstitialis. Ini adalah burung nuri berukuran sedang yang berasal dari Amerika Selatan. Coba lihat teman-teman, ada burung raksasa. Tubuhnya besar dan kakinya panjang. Ini namanya burung kasuari. Habitat utama kasuari adalah hutan hujan tropis yang lembab. Burung ini lebih suka daerah pepohonan untuk sumber makanan mereka. Sekarang, kita sudah keluar dari aviary, teman-teman. Saatnya kita menuju farmhouse. Coba kita lihat, di sana ada hewan apa saja ya? Ini dia, pintu masuk farmhouse. Ayam. Sebelum masuk, kita scan tiketnya dulu ya, teman-teman. Hewan pertama yang aku temui, ada ayam, teman-teman. Ini jenis ayam domestik, jenis ayam yang biasa kita pelihara di rumah. Ayam merupakan salah satu hewan ternak dengan populasi terbesar di dunia. Jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan miliar ekor. Saat ini terdapat ratusan ras ayam domestik, termasuk ayam petelur, pedaging, dan ayam hias seperti ayam serama. Di farmhouse ini juga ada kelinci, teman-teman. Coba lihat teman-teman, ada yang tahu ini hewan apa? Iya betul, ini namanya prairie dog. Sejenis hewan pengerat yang berasal dari Amerika Utara. Kemudian di sini juga ada kambing. Ini jenis kambing pygmy goat. Pygmy goat, salah satu ras kambing terkecil di dunia yang berasal dari Afrika Barat. Meskipun bertubuh pendek, mereka sangat lincah dan suka memanjat. Sekarang kita lihat kura-kura yo teman-teman. Wah, ukurannya besar sekali ya. Ini namanya kura-kura sulcata. Sulcata adalah salah satu spesies kura-kura darat terbesar setelah Galapagos dan Aldabra. Teman-teman, aku lihat ada kuda. Sepertinya ada dua jenis kuda yang berbeda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau yang kecil ini jenis kuda poni. Adalah jenis kuda yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan kebanyakan kuda. Umumnya tinggi poni saat dewasa kurang dari sekitar 147 cm. Kalau yang ini jenisnya kuda tunggang. Ada beberapa jenis kuda tunggang. Di antaranya Arabian Horse, Morgan Horse, dan Quarter Horse. Untuk pemula biasanya ras Quarter Horse dan Morgan Horse sering direkomendasikan karena temperamennya yang cenderung tenang. Teman-teman ada yang tahu ini jenis hewan apa? Iya betul. Ini namanya kalkun. Kalkun adalah unggas berukuran besar yang berasal dari Amerika Utara. Hewan selanjutnya ada binturong. Binturong termasuk hewan nokturnal, yaitu
hewan yang lebih aktif pada malam hari. Coba lihat teman-teman, binturongnya sedang tidur. Kita lihat hewan berikutnya lagi yuk. Hewan selanjutnya ada marmut. Mereka lucu banget ya teman-teman. Mereka adalah hewan mamalia kecil dari kelompok hewan pengerat. Marmut termasuk hewan krepuskular, yaitu aktif saat pagi dan sore hari. Seru banget ya. Kita banyak belajar mengenal hewan. Di episode selanjutnya kita akan berpetualang mengenal hewan reptil dan dunia air. Sampai jumpa di episode selanjutnya.